Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, Ibnu Ruslan, mengatakan dalam matan Zubat beliau, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Dan siapa saja yang berbuat sesuatu tanpa ilmu, maka perbuatannya itu akan tertolak dan tidak diterima. Para pemirsa, sejak awal sekali Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hira kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baca apa? Tidak disebut dalam ayat itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari ilmu seluas-luasnya, untuk menjadikan segala sesuatu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber pembelajaran. Itulah Islam. Maka ketika kita berada pada bulan yang mulia ini, mari kita sadari betul bahwa kemuliaan Ramadan tidak akan dapat diperoleh kecuali oleh orang yang mengerti tentang Ramadan itu, orang yang punya ilmu tentang Ramadan. Dan seperti itulah Islam memandang kehidupan, bahwa segala sesuatu haruslah muassasun alal ilmi. Segala sesuatu itu harus difondasikan dengan pengetahuan. Betapa banyaknya para pemirsa niat baik yang ternyata tidak melahirkan kebaikan karena tidak ada ilmu di situ. Ada orang yang punya semangat untuk memperjuangkan agama, tapi dia tidak punya ilmu tentang berjihad. Maka yang terjadi, dia memasang bom lalu meledakkan dirinya, mencelakakan orang yang tidak berdosa, yang jangankan satu nyawa, bahkan satu tetes darah pun yang tertumpah, itu akan luar biasa pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih berat dari timbangan bumi dan segala isinya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu, beragama tidak cukup hanya dengan semangat, tapi beragama itu haruslah dengan ilmu pengetahuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah semangat yang kemudian dibawa oleh para ulama kita. Mulai dari peradaban Madinah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan 124.000 sahabat yang berilmu, sehingga bisa mengarahkan suatu peradaban besar yang berjuta-juta orangnya, tetapi kalah ilmunya. Dan demikian pun setelah masa sahabat, masa para pemimpin-pemimpin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan seterusnya. Ketika di Baghdad, ketika di Kufah, ketika di Andalus, bahkan ketika di Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Kita ingat Samudra Pasai misalnya. Itu kerajaan Islam di Aceh sana. Yang besar bukan karena kehebatan militernya semata, tapi karena mereka, kerajaan itu punya orang-orang berilmu yang menjadi mercusuar peradaban. Dan itulah yang kita kenang sekarang. Demikian pun kejayaan-kejayaan di setiap masa itu selalu difondasikan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu para pemirsa, mari kita jadikan Ramadan ini kesempatan untuk menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita tentang puasa, itu yang utama, rukun puasa, fikih tentang puasa, adab tentang puasa. Demikian pula ilmu tentang Ramadan secara keseluruhan. Karena Ramadan tidak hanya puasa, tapi di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada keutamaan untuk bersedekah, di situ ada keutamaan yang lain, keutamaan untuk beribadah dan seterusnya. Mari kita pelajari itu. Dan tentu saja para pemirsa yang dirahmati Allah, karena demikian banyaknya ilmu di dalam kehidupan ini, maka agama memberi tuntunan kepada kita untuk mempelajari
Yang paling utama adalah yang disebut dengan ilmu hal, yaitu ilmu yang terkait dengan keadaan kita. Ilmu tentang pokok-pokok keimanan, ilmu tentang apa-apa yang bisa membuat kita kepada kekufuran, ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai seorang muslim, baik kewajiban harian seperti melaksanakan sholat 5 waktu, maupun kewajiban 1 tahun sekali, yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Termasuk juga ilmu hal adalah pengetahuan tentang profesi kita. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, maka kita harus punya ilmu tentang pendidikan, bagaimana mendidik yang baik. Ketika kita menjadi seorang petani, seharusnya kita juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana bertani yang terbaik, yang bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Itu yang disebut dengan ilmu hal, sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita. Itulah yang prioritas untuk kita pelajari. Dan kalau aktivitas kita dilandasi dengan ilmu, yakinlah, insya Allah, kalaupun ada kekurangannya, maka kekurangan itu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita bergerak dengan niat yang baik dan dengan berdasarkan cahaya ilmu pengetahuan. Ramadan bersama ilmu. Semoga usai Ramadan kita menjadi orang yang lebih berilmu dan lebih mampu mengamalkan apa yang kita ketahui. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.